Jadi adik-adik, karena sistem pemilu Indonesia itu secara teoritis sudah bagus, hanya dalam prakteknya memang menimbulkan problem-problem ya. Jadi meskipun sudah ada lembaga-lembaga yang menangani pemilu seperti KPU yang menjadi penyelenggara, bahkan sampai di tingkat kecamatan lembaga ini, juga Bawaslu yang menjadi pengawasan dari pemilu ini agar tidak terjadi kecurangan-kecurangan, tetapi sistem yang dibangun di Indonesia ini sudah bagus, hanya dalam prakteknya selalu sistem yang ada celah-celahnya ini bisa disalahgunakan oleh para peserta pemilu, terutama calon-calon bupati, gubernur, dan kepala daerah yang mencalonkan diri seringkali memanfaatkan celah-celah itu dalam bentuk kecurangan-kecurangan, misalnya dalam hal memberikan bingkisan-bingkisan kepada tokoh masyarakat, atau memberikan ikut mengadakan lomba-lomba yang memberikan hadiah besar dalam setiap kampanye. Itu sebenarnya kan secara etika tidak dibenarkan, hanya secara demokrasi dan hukum memang boleh, karena sulit kita itu membedakan mana money politik dengan bukan money politik. Money politik itu kan istilah negatif, tetapi ada istilah-istilah lain, misalnya bisa juga menggunakan bahasa agama, sedekah dan sebagainya itu, atau Jumat berkah dan sebagainya itu. Jadi memang tidak mudah dalam konteks Indonesia itu menegakkan sebuah etika demokrasi, terutama bagi para peserta pemilu, untuk menjalankan demokrasi ini secara benar-benar sesuai dengan hati nurani dan kondisi intelektual yang tinggi yang diperlukan untuk menegakkan demokrasi yang bermartabat ini. Tidak mudah ya, lebih lagi di tengah ketimbangan sosial ekonomi di Indonesia yang masih kuat, terutama kelas-kelas bawah ini yang masih cukup banyak yang hidupnya masih jauh dari kemakmuran, karena memang di Indonesia ini sistemnya agak aneh itu ya, pejabatnya yang kelihatan keren-keren, mungkin kaya-kaya gitu ya, sementara masyarakatnya tidak masih timpang, masih kondisinya belum bisa apa yang diharapkan itu. Kalau di dalam demokrasi yang sehat itu memang memerlukan sebuah prasyarat masyarakat yang sudah makmur ya, pejabatnya juga sudah makmur dan negaranya memang sudah maju, maksudnya negaranya sudah makmur gitu ya, anggaran negaranya besar, organisasi negaranya juga asetnya banyak, pejabatnya juga hidupnya makmur, dan rakyatnya juga hidupnya makmur. Hanya di Indonesia ini rakyatnya belum bisa hidup makmur semuanya, karena anggaran-anggaran negara ini memang sangat terbatas untuk diarahkan ke masyarakat. Mestinya anggaran-anggaran negara ini diarahkan ke masyarakat yang lebih banyak daripada untuk fasilitasi para pejabat dan aset-aset negara itu. Memang aset negara penting, misalnya bangun jalan tol dan sebagainya itu untuk mendukung devisa negara, pemasukan negara yang besar. Semakin negara, organisasi negara itu pemasukannya besar, banyak tol, punya sumber alam yang bisa diolah dan diperdagangkan lebih mahal dan sebagainya, itu negara punya keuangan yang besar, dan kemudian keuangan yang besar itu bisa didistribusikan untuk para pejabatnya, fasilitas para pejabatnya, dan juga untuk masyarakatnya. Kalau itu sudah terjadi, ketimbangan-ketimbangan akan berkurang dan sistem demokrasi bisa kita harapkan sesuai dengan apa yang menjadi konsep-konsep demokrasi yang ideal dalam membangun kedaulatan kekuasaan itu ada di tangan masyarakat, bukan ada di tangan para tokoh atau para bangsawan dan sebagainya itu. Saya kira itu saja ya adik-adik kuliah hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya, dan mohon maaf kurang lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.